Salam lol semua, dengan saya lagi yaitu Admin LOL. Iya, pada episode hari ini Mimin akan menunjukkan sedikit game test lagi dari Gamebox Power M3 ini. Sebelum itu, Mimin ingin menambahkan sedikit info lagi tentang konsol ini, yaitu ini adalah tampilan awal dari menunya ya, dari konsol ini. Kalau kita lihat layarnya nampak ada gap gitu ya, kayak ada gap gitu yang kurasa berjarak sekitar 1 cm gitu ya dengan kaca luarnya ini. Jadi layarnya itu kayak built-in di dalam gitu loh, ada gap dengan kaca luarnya. Jadi kurang enak untuk dilihat gitu. Lalu konsol ini memanglah datang dengan ratusan games bawaan, katanya sih 900 games. Tapi pas dicek memang banyak dan tidak double-double. Tetapi ini kekurangannya, yaitu semua games yang diisi adalah games berbahasa Chinese. Jadi pasti kalian bakalan perlu buat isi game sendiri. Cara isi game pun gampang saja, tinggal cabut SD card bawaannya lalu colokkan ke PC kalian menggunakan card reader. Lalu nanti ada tulisan folder games gitu yang tinggal dikopas-kopas saja file-file gamesnya ke folder jenis games masing-masing. Ya terserah ya mau isi games apa, terserah kalian. Tapi ini problemnya, saat Mimin ingin mengisi game ke konsol ini, Mimin lupa buat backup SD card bawaannya ke PC Mimin terlebih dahulu. Dan langsung Mimin hapus saja gitu semua games bawaannya. Dan Mimin isi dengan games pilihan Mimin sendiri tentunya ya ke konsol ini. Dan ternyata sistem konsol ini tidak dapat mendetek games Mega Drive atau Genesis yang Mimin isi ke dalamnya. Mimin kurang tahu sih kenapa nggak bisa ke detect, dan karena Mimin lupa untuk membackup isi SD card bawaannya, jadinya Mimin nggak bisa isi ulang game bawaannya lagi yang lama gitu loh. Tapi buat game lain seperti NES, SNES, MIM, GBA sih masih bisa ke detect, hanya Mega Drive yang bermasalah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke sesi game test dari konsol M3 ini. Simak terus. Oke, ini adalah game test pertama dari game Game Boy ya, game Contra. Bisa dilihat sih lancar-lancar aja ya. Ini adalah game test berikutnya dari Game Boy Advance, Mario Kart Super Circuit. Mari kita lihat. Sedikit patah-patah ya. Lumayan lancar. Ini untuk menekan skillnya dia dari select yang di sini ya, di atas ini, jadi agak susah gitu loh, jauh jangkauannya. Kalau untuk permainannya sendiri sih lancar. Ya ada sedikit frame drop lah, sedikit patah-patah, tapi ya maklum lah. Ingat harganya cuma 200 ribuan. Ya, ini adalah permainan berikutnya dari GBA lagi, yaitu Pokemon Emerald. Mari kita lihat performanya.
sedikit patah-patah tapi masih bisa ditoleransi lah. Jadi kalau kalian ingin bermain game Pokemon aja, konsol ini pas ya buat kalian ya. Hanya 200 ribuan, lumayan lah untuk bermain segala jenis game Pokemon aja. Lancar. Mari kita ke next game test. Oke, ini adalah permainan berikutnya dari meme ya, Street Fighter. Lumayan lancar sih. Sangat easy sekali ya, lancar. Waduh. Cemana lah buat Abu Get tuh ya. Iya. Oke, sampai di sini game testnya. Kita kasih lihat game test yang berikutnya. Iya, satu-satunya game Mega Drive yang bisa kita mainkan adalah game Crocodile Dinosaurs ini ya. Mari kita lihat performanya. Lancar ya. Game dinosaur. Oke, sekian dari game test kita ya. Jadi Mega Drive lancar juga ya. Iya, kemampuan konsol ini nggak jelek-jelek amat nih kan. Hanya sebuah konsol 200 ribuan aja loh. Bayangin, udah bisa main sampai GBA atau Game Boy Advance. Buat game-game 2 dimensi sih kebanyakan lancar ya di konsol ini. Tetapi untuk game 3D kebanyakan akan mengalami frame drop parah, bahkan sebagian besar tidak dapat dibuka sama sekali. Jadi konsol ini memanglah hanya khusus buat game simple-simple dan ringan-ringan saja. Jadi bagaimana menurut agan-agan tentang konsol yang satu ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut Mimin nggak bisa berharap banyak dengan konsol ini, karena untuk sebuah konsol yang cuman seharga 200 ribuan saja dan bahkan sudah bisa bermain sampai 5 format game sekaligus dalam satu konsol ini, ya sudah lumayan worth it. Tapi Mimin nggak bisa merekomendasikan konsol ini sama sekali untuk kalian ya. Lebih bagus kalian nabung sedikit dan langsung beli konsol yang 400 ribuan saja, seperti Pauki di Q90 yang kita kemarin, V90 yang kita kemarin sudah Mimin review, atau Q70 yang bahkan sudah bisa bermain sampai game PS1. Tapi kalau kalian ingin membeli untuk anak-anak, ini sangat cocok jadi hadiah daripada kasih mereka main HP terus ya kan. Oke, sampai di sini saja video kita hari ini. Buat review minggu depan, Mimin akan mereview di antara ketiga konsol ini. Iya.
Jadi jangan lupa buat tekan tombol like serta subscribe terus channel Mimin ya, biar tidak ketinggalan info-info seputar konsol dan handheld lainnya. Saya Admin Lol, salam LOL.